Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Ali Saputra dengan NIM 230304295 dari program studi manajemen mata kuliah manajemen teknologi informasi. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang yang terkait manajemen teknologi informasi. Sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Lalu ada dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama, pengirim informasi atau transmitter atau of information. Data telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Yang kedua, penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, memancarkan informasi, lalu membangun atau membuat interface antar pengirim dan penerima, lalu mengirimkan pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak. Lalu memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu. Kemudian mekonversi pesan dari satu kecepatan ke kecepatan lain atau komputer umumnya lebih cepat dibanding media komunikasi. Lalu memastikan bahwa alat pengiriman, penerima dan jalur komunikasi beroperasi. Dan yang terakhir, menjaga keamanan informasi setiap saat. Lalu ada fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama itu ada transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua itu ada connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain yang dia inginkan. Lalu yang ketiga ada terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manusia atau lainnya. Lalu ada media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Untuk materi yang kedua yaitu ada internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata interconnection network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer control protokol atau internet protokol. Intranet, jaringan komputer internet suatu organisasi yang hanya dapat diakses oleh anggota organisasi tersebut. Intranet digunakan untuk berbagai informasi dan sumber daya antar karyawan dalam suatu organisasi. Lalu ada extranet. Extranet merupakan jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara umum kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, pelanggan, dan lain-lain.
Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Lalu ada materi yang ketiga, yaitu sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Lalu ada sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Lalu ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang bisa disingkat menjadi TPS atau Transaction Processing System merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi untuk harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Lalu ada sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebagai konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan yang berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Konsep pemasaran ini berfokus pada produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Lalu ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Lalu ada materi yang keempat, yaitu e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet dan e-commerce. Merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to business atau B2B. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Yang kelima ada business to administration atau B2A. Yang keenam ada consumer to administration atau C2A. Yang ketujuh ada online to offline atau O2O. Lalu ada keuntungan. Jangkauan pasar yang luas. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Lalu ada biaya operasi yang lebih rendah. Atau e-commerce dapat membantu perusahaan menghemat biaya operasi seperti biaya sewa toko dan gaji karyawan. Lalu ada kemudahan berbelanja bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan mudah dan nyaman melalui e-commerce tanpa harus pergi ke toko fisik. Lalu ada batasan dan kegagalan e-commerce. Keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dalam e-commerce. Persaingan yang ketat. Persaingan di pasar e-commerce sangat ketat sehingga perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk bersaing. Lalu ada biaya logistik. Biaya logistik dapat menjadi hambatan bagi perusahaan e-commerce terutama untuk pengiriman jarak jauh. Lalu ada aplikasi business to consumer. Dalam e-commerce model B2C, proses transaksi perdagangan terjadi melalui situs web perusahaan yang ditampilkan dengan bantuan katalog online seperti Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan Bukalapak. Lalu ada penelitian pasar.
Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisnis mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Lalu ada periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau memengaruhi orang yang menerimanya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak, koran, majalah, jurnal, radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan surat, terus ada kontes, sponsor, poster, pakaian, acara, warna, suara, visual, dan bahkan orang atau endorsement. Lalu ada layanan terhadap pelanggan. Yang pertama itu ada keramahan. Pelanggan mengharapkan keramahan dan sikap profesional dan staf bisnis. Lalu ada responsif. Pelanggan mengharapkan respon yang cepat dan efektif terhadap pertanyaan atau keluhan mereka. Lalu ada kualitas produk atau jasa, yaitu pelanggan mengharapkan produk atau jasa berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan mereka. Lalu ada kecepatan layanan. Pelanggan mengharapkan layanan yang cepat dan efisien. Lalu ada kejelasan informasi. Pelanggan mengharapkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang produk atau jasa yang mereka beli. Lalu ada materi yang kelima, yaitu pengertian supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Lalu ada jenis-jenis supply chain management. Terdapat 3 macam komponen SCM atau manajemen rantai pasokan menurut Trainer, Turban, dan Porter. Yaitu yang pertama, rantai supply upstream atau supply hulu. Mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok atau biasanya bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua itu ada internal SCM atau manajemen internal rantai pasok. Meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Yang ketiga ada downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir. Rantai pasokan hilir manajemen mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi, biasanya barang siap jual. Permasalahan dalam SCM-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang berkualitas. Yang kedua, pabrikan global. Yang ketiga, permintaan pasar yang berubah. Yang ketiga ada teknologi baru. Yang kelima ada komunikasi basis pemasok. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Lalu ada Expert System. Expert System adalah pendahuluan dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Lalu ada System Intelligence. Mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Ke materi yang terakhir yaitu pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum atau hasil ciptaannya. Hak ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karyanya, baik itu berupa ide, penemuan, desain, merek, atau karya seni. Lalu ada sejarah perkembangan HAKI. Hak kekayaan intelektual atau HAKI memiliki sejarah panjang, dimulai dari konsep hak cipta di Eropa era pra-modern. Perkembangan dengan pesat di era modern hingga era modern lanjut dengan munculnya isu-isu baru seperti hak paten, bioteknologi, dan hak cipta digital.
Di Indonesia, haki diatur melalui berbagai undang-undang, diawali dengan Undang-Undang Warisan Belanda dan terus disempurnakan hingga saat ini. Perkembangan haki menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat, serta perannya dalam mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Lalu ada manfaat haki bagi individu dan pencipta. Yang pertama itu ada pengakuan dan perlindungan. Haki memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas karya cipta, penemuan, desain, merek, atau karya seni. Hal ini berarti pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, mereproduksi dan mendistribusikan karyanya. Lalu ada penghasilan dan imbalan ekonomi. Haki memungkinkan pencipta untuk mendapatkan penghasilan dan imbalan ekonomi dari karyanya. Pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya atau menjual karyanya secara langsung. Lalu ada stimulasi kreativitas dan inovasi. Haki memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dengan mengetahui bahwa karyanya akan dilindungi. Pencipta akan lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya baru yang berkualitas. Lalu ada bagi pelaku usaha. Untuk yang pertama, perlindungan merek dan identitas produk. Haki melindungi merek dan identitas produk dari peniru dan pemalsuan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan membangun reputasi perusahaan. Lalu ada keunggulan kompetitif. Haki dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Produk yang memiliki haki akan lebih dihargai oleh konsumen dan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses di pasar. Lalu ada peluang bisnis baru. Haki dapat membuka peluang bisnis baru bagi pelaku usaha. Pencipta dapat memanfaatkan karyanya untuk membangun bisnis baru, seperti bisnis lisensi atau franchising. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.